Halo, dan selamat datang di presentasi program reservasi hotel yang dirancang oleh kami. Yang dimaksud oleh kami adalah Vincentius Adrian Cahyadi, Alvin Octavianus, saya sendiri Nicholas, dan juga Rehan Filis Wijaya yang tergabung dalam kelas A dan kelompok E. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah penjelasan program. Pada program reservasi hotel kami yang kami buat ini, program ini dirancang untuk menjadi program yang dapat digunakan oleh resepsionis hotel yang bekerja di bagian front office. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mereservasi kamar sesuai dengan tipe dan fasilitas yang disediakan oleh hotel ketika kamu datang dan ingin memesan kamar. Proses pemesanan kamar yang dilakukan oleh pengunjung juga dapat dikerjakan menjadi lebih mudah. Dan juga dari program ini, resepsionis dapat terbantu dengan lebih mudah dalam melihat fasilitas hotel secara lengkap. Program ini juga membantu resepsionis dalam mendata pengunjung yang menginap di dalam hotel. Selanjutnya, kita lanjut ke penjelasan fitur. Berikut ini adalah fitur-fitur menu yang akan ditampilkan dalam program aplikasi reservasi hotel kami, yang nantinya juga akan kami demokan. Fitur-fitur tersebut meliputi yang pertama, fitur fasilitas, yang kedua, fitur filter kamar, yang ketiga, fitur check-in, yang keempat, pembatalan, yang kelima, fitur check-out, dan yang keenam, fitur lihat data pengunjung. Selanjutnya, untuk pembagian tugas pada program yang telah kami buat ini, terdapat program main dan juga 6 function lainnya yang kami gunakan. Pengerjaan pada setiap functionnya kami bagi secara sama rata dengan setiap anggota mengerjakan satu dan terdapat function yang dikerjakan secara berpasangan. Pada prosesnya, kami beberapa kali mengerjakan bersamaan menggunakan Zoom Meeting untuk menggabungkan program yang sudah kami buat dan merapihkannya secara bersama-sama. Untuk memperjelas pembagian kerja pada kelompok kami dapat menjabarkannya sebagai berikut. Pembagian tugasnya seperti yang pertama, main dikerjakan oleh Rehan dan Nicholas. Yang kedua, fitur fasilitas dikerjakan oleh saya sendiri. Yang ketiga, fitur filter kamar dikerjakan oleh seluruh anggota secara bersama. Yang keempat, fitur check-in dikerjakan oleh Adrian. Yang kelima, fitur pembatalan reservasi dikerjakan oleh saya sendiri dan Adrian. Yang keenam, fitur check out dan cetak nota dikerjakan oleh Nicholas dan Rehan. Dan yang terakhir, fitur melihat dan mengurutkan data pengunjung yang dikerjakan oleh Adrian, mengerjakan sort berdasarkan tanggal, saya sendiri mengerjakan sort berdasarkan nama, Rehan mengerjakan sort berdasarkan nomor kamar, dan Nicholas yang mengerjakan sort berdasarkan lama menginap. Jadi itu merupakan perkenalan singkat mengenai program reservasi kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rehan untuk mengawali demo program kami. Setelah kami menjelaskan secara singkat bagaimana program kami bekerja, kami akan mendemonstrasikan program kami kepada para penonton. Oke, seperti apa yang Anda bisa lihat pada layar Anda, ini merupakan gambaran untuk tampilan program yang sudah kami buat. Pada menu utama ini, kami tampilkan Kop sebagai kepala dari pilihan menu kami yang kami buat menyerupai bentuk gedung yang di dalamnya terdapat kalimat sambutan selamat datang beserta nama dan alamat hotel yang dapat Anda ubah sesuai dengan keinginan pemilik hotel. Selanjutnya, masuk pada bagian menu seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Menu utama kami terdiri dari 6 fitur menu yang terdiri dari fasilitas, filter kamar, check-in kamar, pembatalan reservasi, check-out kamar, lihat data pengunjung. Untuk memilihnya, kita hanya perlu untuk memasukkan angka sesuai dengan fitur yang ingin kita jalankan. Program reservasi hotel ini kami rancang untuk dapat digunakan oleh petugas yang bekerja di bagian resepsionis hotel. Program ini kami buat sedemikian rupa agar dapat dengan mudah digunakan dan juga efektif dalam menyimpan, memproses, dan menghapus data dari banyaknya data pengunjung yang menginap di hotel tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu resepsionis dalam mempermudah dan mempercepat proses check-in, check-out, dan juga mendata seluruh pengunjung. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai fitur-fitur apa saja yang kami sediakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Nah, mari kita mulai dengan melihat fitur yang pertama, yaitu fasilitas. Fitur fasilitas ini digunakan untuk melihat fasilitas apa saja yang terdapat pada kamar dan hotel.
Pertama, kita mulai dengan melihat fasilitas pada kamar. Nah, fasilitas kamar ini terbagi menjadi dua, yaitu kamar deluxe dan kamar standar. Kita mulai dengan kamar deluxe dulu. Nah, pada fasilitas kamar deluxe, terdapat water heater, tempat tidur king size, TV ukuran 48 inch, interior kamar yang mewah, kulkas mini, coffee maker, ukuran kamar yang luas, pemandangan city view atau pool view, serta bathtub. Selanjutnya, kita akan melihat fasilitas yang terdapat pada kamar standar. Nah, pada kamar standar terdapat tempat tidur single bed, TV ukuran 32 inch, interior kamar yang minimalis, fasilitas meja kerja, ukuran kamar yang standar, serta water heater. Itu tadi merupakan fasilitas pada kamar. Sekarang kita akan melihat fasilitas pada hotel. Nah, fasilitas yang dimiliki oleh hotel ada WiFi yang kecepatannya up to 100 Mbps, memiliki kolam renang, memiliki bar, gym, sauna, meeting room, parkir valet, serta koki restoran yang berasal dari Prancis dan Jepang. Nah, itu merupakan penjelasan pada menu yang pertama. Sekarang kita pindah ke menu yang kedua, yaitu filter kamar. Filter kamar ini untuk melihat filter kamar berdasarkan fasilitas. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu bathtub. Nah, bisa dilihat kamar dengan fasilitas bathtub terletak pada kamar deluxe dengan harga 1 juta. Kita coba melihat pilihan yang ketiga. Ukuran fasilitas kamar yang luas ada pada kamar deluxe dengan harga 1 juta. Terakhir kita coba melihat yang pilihan ke-13. Bisa lihat TV berukuran 32 inch terdapat pada kamar standar dengan harga 500.000. Itu tadi merupakan penjelasan pada menu yang kedua. Sekarang kita akan melihat data pengunjung yang terdapat pada menu ke-6. Sebelum melihat data pengunjung, sebenarnya ada menu-menu lainnya, yaitu check-in, pembatalan, dan juga check-out. Namun untuk mempermudah menjelaskan, kita masuk ke menu yang ke-6, yaitu lihat data pengunjung. Jika kita input angka 6, maka kita akan masuk ke menu lihat data pengunjung tersebut. Sebenarnya lihat data pengunjung ini adalah menu yang mengurutkan data pengunjung berdasarkan beberapa aspek, yaitu nomor kamar, nama, tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga lama menginap. Misalnya kita ingin melihat urutan data pengunjung berdasarkan nomor kamar, maka kita input nomor 1, seperti yang ada di program. Nah, program akan otomatis mengurutkan data pengunjung berdasarkan nomor kamar dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini terlihat nomor kamar 101 dengan nama pengunjung Rehan adalah yang paling kecil. Sedangkan 205 ada yang paling besar dengan nama pengunjung Wijaya. Lalu kita mencoba lagi mengurutkan berdasarkan namanya. Kita input angka 2. Nah, berdasarkan nama, sebenarnya ini berdasarkan abjad. Jadinya kita program mengurutkan berdasarkan abjad, yaitu dari A sampai Z. Sedangkan di sini yang paling besar, yang paling akhir adalah huruf Y, yaitu Yanto, yang ada di nomor kamar 107. Lalu kita coba urutkan lagi dengan tanggal check-in. Sini tanggal check-in diurutkan dari yang paling kecil juga, yaitu dari 1 Januari 2021 dengan nama pengunjung Vincent dengan nomor kamar 202 yang akan check out pada 2 Januari 2021. Lalu kita coba lagi dengan tanggal check out. Tanggal check out juga sebenarnya mirip-mirip dengan tanggal check-in, yaitu mengurutkan dari yang paling kecil juga. Dan di sini yang paling atas adalah Vincent dengan nomor kamar 202 dan tanggal check out-nya adalah 2 Januari 2021. Sedangkan yang paling bawah adalah Wijaya karena dia check out pada tanggal 3 Januari 2022. Lalu yang terakhir dari lama menginap. Lama menginap juga kita
program kita yang kita buat mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bisa dilihat sini yang paling kecil adalah kamar yang dipesan oleh Vincent, yaitu nomor kamar 202 dengan jumlah malam hanya 1 malam. Sedangkan yang paling besar adalah Cesar, kamar yang dipesan Cesar, yaitu 5 malam dengan nomor kamar 203. Lalu setelah kita lihat data pengunjung, ada fitur yang lainnya, yaitu check-in, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada menu ketiga ini adalah menu check-in kamar. Seperti kita tahu, tadi kita sudah melihat data pengunjung yang sudah ada di setiap kamarnya. Langsung saja kita mulai fitur check-in ini. Check-in ini digunakan untuk memasukkan data pengunjung yang ingin menginap atau memesan kamar. Nah, saat dimulai fitur check-in ini, program akan memberikan konfirmasi apakah kita ingin check-in atau tidak. Untuk melakukan check-in, kita bisa pilih angka 1, dan jika tidak ingin melakukan check-in, kita bisa pilih angka 2. Coba kita input angka 2. Nah, program akan langsung memberikan print berupa terima kasih. Setelah itu akan kembali ke menu utama lagi. Nah, kita masukkan lagi pilihan angka 3. Setelah itu kita masukkan angka 1 sebagai konfirmasi ingin check-in. Nah, di sini juga program akan memberikan catatan bahwa ada 2 tipe kamar, kamar standar dan deluxe, yang bisa kita pilih tipe kamarnya dengan memasukkan input angkanya untuk tipe kamarnya. Di sini kita akan mencoba tipe kamar standar, yaitu input angka 1. Kita mencoba masukkan namanya. Contohnya nama Agus. Setelah itu kita masukkan nomor teleponnya. Setelah itu kita masukkan lama malam kita menginapnya. Kita masukkan 2 malam, kita masukkan tanggal check-in-nya. Contohnya kita cek tanggal 3 bulan 2 2021. Setelah itu program akan secara otomatis memberikan output berdasarkan lama malamnya di tanggal check-out-nya. Setelah itu juga program akan memberikan output secara otomatis pada nomor kamar sesuai dengan nomor kamar yang tersedia. Di sini kenapa nomor kamarnya jadi 109? Karena di sebelumnya sudah ada data yang mengisi dari kamar 101 sampai 108. Setelah itu akan ada output print berupa berhasil check-in dan terima kasih. Setelah itu, setelah berhasil check-in, kita akan kembali ke menu utama lagi. Kita coba check-in sekali lagi untuk tipe kamar deluxe. Langsung saja, semua tampilannya sama, hanya berbeda input untuk tipe kamarnya. Dan namanya kita masukkan lagi nama pengunjungnya. Contohnya Randi. Setelah itu kita masukkan nomor teleponnya. Setelah itu kita masukkan lama malam dia menginap. Contohnya 4 malam. Setelah itu kita masukkan tanggal check-in-nya. Kita masukkan tanggal 12 bulan 3 2021 dan program akan langsung memberikan output tanggal check-out-nya dan nomor kamar yang dia dapatkan. Setelah itu program akan memberikan output berupa berhasil check-in dan terima kasih. Setelah itu program akan kembali ke menu utama lagi. Dan selanjutnya ada fitur nomor 4 atau menu nomor 4, yaitu pembatalan reservasi. Nah, pada program ini berfungsi untuk membatalkan reservasi yang sudah dibuat di fitur check-in sebelumnya. Kita coba langsung saja kita input nomor 4. Nah, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nomor kamar yang ingin kita batalkan. Pertama, kita coba dulu nomor kamar yang tidak ada pengunjungnya. Kita coba nomor kamar 115. Oh. Nah, kita coba kamar 115. Jika tidak ada data pengunjungnya, maka akan diberikan output berupa print data tidak ditemukan. Setelah itu,
akan kembali ke menu utama lagi. Kita coba lagi, kita masukkan nomor kamar yang ada data pengunjungnya. Contohnya kamar 102. Nah, di sini akan langsung di-print data pengunjung dari nomor kamar, data nama pengunjung, tipe kamar, nomor teleponnya, lama menginapnya, tanggal check-in-nya, dan tanggal check-out-nya. Di sini juga program akan memberikan output berupa konfirmasi jika kita ingin membatalkan pesanan ini atau tidak. Coba kita input nomor 2 untuk tidak jadi membatalkan. Program pun akan kembali ke menu utama. Sekarang kita membatalkan lagi. Kita masukkan angka 102. Nah, di sini konfirmasinya kita isi nomor 1, ya kita jadi ingin membatalkan pesanan ini. Maka pesanan berhasil dibatalkan dan akan hilang dari data pengunjung. Coba kita cek di data pengunjung. Kamar 102 sudah hilang dari data pengunjung. Maka dari 101 langsung ke 103. Sekian dari fitur pembatalan dan check-in. Selanjutnya, fitur check-out akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur checkout yang ada di menu nomor 5. Jadi kita harus menginput nomor 5 untuk mengakses menu checkout ini. Jika kita input nomor angka 5, akan masuk ke fitur checkout ini. Sama seperti fitur pembatalan, program akan menanyakan kamar mana yang ingin kita checkout. Misalnya saja kita masukkan yang tidak ada pada database yang kita sediakan, misalnya 118. Maka program juga akan memprint data tidak ditemukan. Maka kita kembali lagi ke main menu, lalu kita kembali ke menu checkout, lalu kita masukkan yang ada di database kita, misalnya 201. Nah, program akan memberikan output berupa data pesanan yang detail, yaitu nomor kamar, nama pengunjung, tipe kamar, nomor telepon, lama menginap, tanggal check-in, dan juga tanggal check-out. Dan juga kita diberikan konfirmasi apakah kita ingin check-out dari kamar ini. 1, kita harus menginput 1 untuk ya, dan 2 untuk tidak. Misalnya saja kita tidak ingin men-check-out terlebih dahulu, maka kita akan input angka 2. Maka program memberikan print terima kasih, lalu kembali ke main menu. Kita coba sekali lagi dengan nomor kamar yang sama, tampilannya juga sama. Lalu tapi kita melanjutkan dengan angka 1, yaitu kita mengkonfirmasi bahwa kita ingin men-check-out dari kamar ini, yaitu kamar 201. Jika kita input nomor 1, maka akan ada konfirmasi pencetakan nota yang juga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini merupakan tampilan lanjutan dari fitur checkout dari program kami. Apabila sudah mengkonfirmasi bahwa kita ingin men-checkout kamar tersebut, program akan menampilkan apakah Anda mau mencetak nota Anda, dan terdapat 2 pilihan antara ya atau tidak. Untuk yang pertama, apabila kita coba untuk tidak mencetak nota, maka kita akan menginput 2 sebagai pilihannya. Kemudian, program akan meng-print bahwa kita telah berhasil men-check out dan terima kasih. Walaupun nota tidak dicetak, tapi apabila kita melihat data pengunjung di nomor 6, maka data yang sudah di-check out tadi tetap sudah terhapus dari data pengunjung. Sehingga nantinya apabila ada pengunjung yang ingin check-in lagi, dapat memasuki kamar tersebut. Kemudian kita balik ke main menu. Oke, kita kembali untuk check out kamar. Kita check out untuk kamar 203. Kemudian seperti yang tadi, data akan di-print secara lengkap. Kemudian kita memilih angka 1. Kemudian, apabila kita ingin mencetak nota, maka kita akan menginput pilihan 1. Kemudian, program akan mencetak nota secara keseluruhan. Nota yang kami buat terdapat kop dengan berisi nama dari hotel kami, kemudian juga terdapat alamat dari hotel tersebut. Kemudian, seperti pada nota pada umumnya, terdapat nomor kamar
data pengunjung lainnya seperti nama pengunjung, nomor telepon, tanggal check-in kamar, dan tanggal check-out kamar. Kemudian untuk tipe kamar akan terdaftar seperti pada check-in sebelumnya. Apabila di sini terdapat tipe kamar deluxe, maka harga kamar yang ada untuk tipe kamar deluxe itu adalah harga 1 juta. Kemudian untuk lama menginap di sini adalah 5 malam. Nah, untuk di program kami, untuk total harga tersebut akan dikalikan secara otomatis melalui harga kamar dan juga lama menginap. Untuk di sini ada harga kamar 1 juta dan lama menginap 5 malam. Kemudian program akan menghitung secara otomatis 5 dikali 1 juta, maka total harga disimpulkan bahwa harus dibayarkan 5 juta rupiah. Kemudian di akhir dari nota tersebut terdapat ucapan terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa lagi. Kemudian apabila kita enter program tersebut, bahwa program akan print bahwa kita telah berhasil men-check out dan terima kasih. Kemudian program akan balik ke menu utama. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, kita akan menginput 7 untuk exit dari program. Sekian dulu presentasi dari kami. Terima kasih.